Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammad. Merupakan sebuah kebahagiaan bisa membersamai Anda semuanya calon-calon pemimpin masa depan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sesi akhir ini kita memasuki tentang menulis kreatif. Teman-teman diharapkan mampu menulis tentang proposal hidup. Kenapa harus proposal hidup? Ya, karena untuk kegiatan 2 atau 3 hari saja, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kadang-kadang orang membutuhkan sebuah proposal, mengetahui apa tujuannya, manfaatnya, jangka waktunya, sehingga bisa terlaksanakan sebuah kegiatan dengan baik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah memiliki proposal hidup? Teman-teman sekalian, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, mahasiswa semuanya nanti diharapkan mampu untuk membuat proposal hidup. Yang pertama harus kita yakini bahwa semakin antik mobil ini semakin berharga. Teman-teman semuanya, kita sebagai manusia Allah ciptakan tidak ada samanya, ya, semuanya unik. Oleh karena itu menemukan potensi kita itu merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Teman-teman sekalian, jadi ketika sudah menemukan tujuan proposal hidup, nanti langkah pertama sadari bahwa Anda adalah masterpiece, sebuah karya agung sang pencipta. Oleh karena itu di langkah pertama ini, teman-teman menggali ya pengalaman-pengalaman hidup yang pernah teman-teman lewati ketika kecil. Ya, misalkan ketika SD, dengan reflektif ya kita refleksi ke masa lalu, ya hari ini dan masa depan kita menemukan benang merah di mana kelebihan kita. Misalkan ketika TK, SD, ya saya suka di dunia petualangan. Saya masuk TK cuma 1 hari, kemudian minta untuk masuk ke SD. Kemudian di SD aktivitas saya yang paling menonjol berjualan. Saya suka membeli barang-barang, contohnya motor-motoran itu saya beli 500, kemudian saya jual 1.500. Tentang finansial. Bergerak ke SMP, saya suka di bidang olahraga. Ya, saya suka di kesehatan, olahraga, bergabung di tim kesehatan, Bakti Usada waktu itu nama timnya. Bergerak ke SMA lagi, saya masuk ke dunia seni, di band musik, di kuliah. Saya menemukan titik tolak perubahan ketika SMA. Saya bertemu dengan salah satu guru saya, namanya Abdul Rahman, membanting setir ya ke dalam dunia motivasi dan pengembangan diri, motivation and personal development. Dan saya yakin bahwa ke depan saya ingin membantu sebanyak mungkin orang untuk menemukan potensi dirinya dan mengembangkan kemampuan terbaiknya untuk berkontribusi di masyarakat. Inilah titik balik saya ketika saya menemukan bahwa saya harus membantu sebanyak mungkin orang untuk menemukan potensinya dan bisa hidup secara maksimal. Ya, jadi teman-teman bisa membuat di langkah pertama ini menceritakan ya bagaimana pengalaman TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan sebuah gambar besar ternyata teman-teman mau fokus di bidang apa ke depannya. Dan ketika di universitas ini saya sudah mencanangkan bahwa 10 tahun ke depan saya akan bergerak di dunia pengembangan diri, motivation and personal development. Menulis buku, mengajarkan, dan sebagainya. Ini yang teman-teman, yang langkah pertama harus tuliskan pengalaman hidup. Tuliskan langkah pertama bahwa setiap kita punya pengalaman hidup yang unik dan sangat berarti. Yang kedua, setelah langkah pertama dibuat, teman-teman menetapkan prestasi terbaik yang ingin kita raih. Bahaya yang lebih besar bagi kebanyakan dari kita bukanlah gagal meraih tujuan yang terlalu tinggi, melainkan berhasil mencapai tujuan yang terlalu rendah. Kadang-kadang kita mengatakan, apakah saya bisa? Apakah mungkin? Ya. Impian boleh tidak masuk akal, tapi langkah-langkahnya harus masuk akal. Oke, setuju semuanya? Jadi ketika teman-teman menganggap bahwa impiannya kayaknya tidak mungkin, tapi canangkan bahwa teman-teman insya Allah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala bisa meraih impiannya. Saya ketika mahasiswa, misalkan ketika itu sudah mencanangkan bahwa saya harus keliling Indonesia insya Allah. Kemudian saya harus menulis sebuah buku, ya disebarkan. Saya tidak tahu caranya, tapi saya tahu clarity dengan jelas. Saya akan mengajar di beberapa kampus di seluruh Indonesia. Jadi saya untuk memberikan pelatihan training ke seluruh Indonesia. Jadi langkah kedua setelah teman-teman reflektif pengalaman-pengalaman ketika TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Kemudian langkah kedua menetapkan prestasi terbaik yang ingin Anda raih 10 tahun ke depan. Kenapa ini penting teman-teman? Ini ada alasannya kenapa saya menetapkan perlu teman-teman
ini sebuah hasil riset ya yang dilakukan oleh Yale University. Ini ada hasil riset yang sangat menarik di tahun 1954. Itu sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1952 diadakan survei di Yale University kepada mahasiswa-mahasiswanya. Ini pertama mereka diberi pertanyaan, apakah Anda mempunyai impian? Semua mahasiswa ditanya apakah semua memiliki impian. Hasil yang diperoleh adalah 30% menjawab ya, sedangkan 70% menjawab tidak. Jadi hanya 30% yang menjawab ya dan 70% menjawab tidak. Jadi 30% yang menjawab ya itu mendapatkan pertanyaan kembali ketika itu. Apakah Anda menulis mimpi itu dengan jelas, terukur, dan dapat dicapai dengan usaha sendiri, realistis, dan dalam kurun waktu tertentu? Jadi punya impian oke, tapi apakah impian itu tertulis, spesifik, realistis, dan punya waktunya, jangka waktunya? 97% menjawab tidak dan hanya 3% yang menjawab iya. Nah, jadi setelah hasil riset ini teman-teman sekalian, ya 20 tahun kemudian, pada tahun 1972 tim survei mempublikasi hasil penelitian mereka. Hasilnya apa? 30% yang menjawab iya, mereka mempunyai impian, mempunyai penghasilan lebih besar dari rata-rata 70% menjawab tidak mempunyai impian. Ini perbedaannya ya. Dan 3% mahasiswa yang menuliskan impiannya itu dengan jelas, clear, mempunyai penghasilan 5-6 kali lebih besar dibandingkan 97% rekan lainnya. Ini sebuah fakta yang sangat menarik bahwa ternyata penting sekali kita memiliki impian. Impian itu tertulis, spesifik, terukur, dan punya jangka waktu. Dan teman-teman nanti akan melihat, jangan kaget bahwa ternyata impian yang kita tulis itu kita bisa melakukan percepatan-percepatan, kuantum, lompatan-lompatan hidup yang kita tidak pernah menduga sebelumnya. Jadi bisa jadi impian-impian itu tercapai sebelum teman-teman semuanya lulus ketika kuliah di universitas. Ini teman-teman sekalian, saya dulu punya cita-cita untuk menulis dan alhamdulillah sudah hampir 500 juta yang di Indonesia juga ada. Kemudian menulis buku, alhamdulillah ketika mahasiswa saya impian menulis buku dan buku saya dipublis di Gramedia dan alhamdulillah saya bersama rekan saya menuliskan sebuah buku Setiap Orang Bersukses dan sudah dipublis tersebar di Gramedia. Ya, dan alhamdulillah juga sudah tersebar ya di toko Gramedia ketika saya menjadi mahasiswa tahun 2012 ya. Dan dikasih testimoni lagi oleh Ipo Santosa, salah satu penulis dan motivator terkenal. Ketika teman-teman menetapkan prestasi terbaik ini, kaidah-kaidahnya yang pertama harus spesifik ya. Saya adalah pengusaha restoran terbaik di Bengkulu. Jangan saya mau jadi orang sukses, suksesnya tidak jelas sebagai apa. Saya misalkan yang menjadi motivator, penulis, dai misalkan. Terukur itu setiap tahun bertambah satu outlet. Jangka waktunya jelas, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, sampai pada tahun 2020, 2025, dan seterusnya. Sehingga punya jangka waktu. Kenapa perlu jangka waktu? Karena ini akan menentukan seberapa besar kita harus mengeluarkan effort, energi kita untuk mencapai tujuan yang kita miliki. Ini teman-teman sekalian, untuk menuliskan langkah keduanya, ya, tentang prestasi terbaik yang ingin Anda raih. Bisa Anda tulis ya sekarang. Yang pertama tadi teman-teman review kembali pengalaman-pengalaman hidupnya, tentang pengalaman kekuatan-kekuatannya ya, lompatan-lompatan hidupnya. Yang kedua, tentukan prestasi terbaik. Yang tadi kita sudah bicara masa lalu, hari ini, dan sekarang kita bisa mencoba untuk memprediksi kemana ke depan kita akan bergulir. Teman-teman, ketika teman-teman sudah menentukan prestasi terbaik yang ingin diraih, insya Allah semua pembelajaran, buku apa yang harus kita baca, dengan siapa kita bertemu, berteman, bergaul, itu akan menentukan tentang profesi ke depan yang akan kita tuju. Langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita menjadi expert. Kita pilih jadilah seorang expert. Untuk menganalisisnya adalah kita mau ahli di bidang apa. Nanti 10 tahun lagi kita ingin dikenal sebagai apa, pakar di bidang apa. Kemudian curahkan waktu untuk meningkatkan expertise Anda. Walaupun saya jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ketika saya menetapkan menentukan menjadi personal development, pengembangan sumber daya manusia, saya harus belajar buku-buku pengembangan diri, motivasi, ya, pengembangan SDM, jurusan development, dan seminar-seminar yang harus ikuti. Kedua, cari gurunya, expertnya di bidang itu.
bidang training, misalkan di spiritual dan kehidupan. Ini sangat menentukan ketika teman-teman sudah berani menetapkan 10 tahun ke depan menjadi apa. Tentu kita harus cari mentor, cari guru yang sudah melewati proses tersebut. Yang ketiga, bersahabat dengan orang yang mendukung Anda. Jangan cari toxic relationship, artinya jangan cari orang yang memiliki pertemanan yang beracun yang untuk mati-matikan, menghancurkan impian-impian Anda. Cari teman-teman yang bisa mensupport, apalagi bisa dijadikan mitra untuk mencapai tujuan Anda. Ini langkah ketiga yang perlu kita lakukan. Dan ini teman-teman menjadi expert ketika kita ingat Habibie, apa yang kita bayangkan? Pesawat, expert di bidang pesawat. Kalau kata Habibie terkenal di bidang pesawat. Steve Jobs, ya Apple, ya kan, bidang Apple. Jadi expert. Ya. Muhammad Yunus misalkan di bank, ya dia membuat bank untuk orang miskin di India. Jadi dia punya cita-cita untuk menjadi bank di India. Walaupun banknya itu agak dalam tanda kutip tidak umum, karena dia berani meminjamkan bank dana untuk orang miskin. Kalau kalian masih belum dapat gambaran jelas, yang pertama yang harus kita lakukan ketika menentukan saya ahli di bidang apa, pertama daftar semua kegiatan yang biasa kita jalani dan menghabiskan banyak waktu. Kadang-kadang kalau kita sudah banyak menghabiskan waktu, ini bisa kita list. Yang kedua, setelah kita mendaftar kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 ini aktivitas kita. Kedua, kelompokkan yang mana dari kegiatan itu yang kita kuasai, yang kita cintai dan menghasilkan. Ada banyak kegiatan yang sebenarnya tidak kita kuasai, kita hanya ikut-ikutan. Dan ada banyak juga yang kita kuasai dan cintai tapi tidak menghasilkan. Kalau ketemu ketiga-tiga ini kita kuasai, tekniknya, detail-detailnya, kemudian kita cintai, artinya teman-teman dibayar, tidak dibayar, teman-teman akan melakukan hal tersebut dan menghasilkan, ya ini luar biasa, bisa menghasilkan income maupun menghasilkan pahala. Jadi kalau tidak ada menghasilkan pahala, tidak menghasilkan income, sebaiknya juga ditinggalkan saja. Tapi kalau sudah menghasilkan pahala, menghasilkan income, kita cintai, kita kuasai, itu seperti tidak bekerja saja. Itu seperti enjoy sehari-hari. Yang ketiga, kita pilih 1, 2, atau 3. Jadi profesi yang ingin kita tampilkan itu seperti contohnya saya, bidang pengembangan diri. Misalkan saya di dai, misalkan saya belajar Al-Quran, berusaha untuk belajar Al-Quran, kemudian di motivator, pengembangan diri, training, saya belajar di pengembangan development, bagaimana menjadikan sebuah materi, kemudian di bidang penulisan, di blog, di buku, dan sebagainya. Pilih 1, 2, 3, kemudian selebihnya delegasikan. Yang tidak kita kuasai itu kita delegasikan kepada orang lain. Ini langkah ketiga, ya, expert. Dan teman-teman, sempurnakan hidup Anda. Jadi buat target 90 hari ke depan, tetapkan komitmen, sikap dan perilaku Anda tentang beberapa hal yang harus kita jalani. Contohnya, karya saya di 90 hari ke depan ingin menghasilkan apa? Misalkan saya dibilang penulisan, ya, saya harus menulis di blog, misalkan. Keuangan, saya harus usaha apa? Saya punya dulu ketika masih memiliki jadi desain printing, ya, jadi bisa menghasilkan uang, terus mengisi seminar-seminar, training, menulis sebuah buku, ya, itu hal-hal yang bisa mendatangkan income. Kesehatan, misalkan saya rutin untuk berolahraga, setiap pagi saya tidak tidur lagi setelah subuh, kemudian saya berolahraga lari pagi, keluarganya ada waktu keluarga untuk bercengkrama dengan keluarga, kunjungan, ya, dan aktivitasnya. Di bermasyarakat, saya aktivitas misalkan di kegiatan sosial, di kegiatan spiritual, kita misalkan aktif mengaji setiap selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh, kemudian ikut belajar dan sebagainya. Target-target kita harus kita isi. Karya kita ingin buat sebuah karya apa, keuangannya apa, kesehatannya apa yang harus kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan baru apa, rencana baru apa kita yang harus kita lakukan pada setiap aspek ini. Ini yang teman-teman harus tuliskan di dalam bukunya nanti. Dan ini alhamdulillah ketika saya berani menuliskan impian-impian itu, yang belum selesai kuliah, alhamdulillah Allah perjalankan. Yang awalnya saya ingin cita-cita untuk berjalan keliling Indonesia satu persatu, beberapa pulau sudah saya kunjungin, itu atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan berbagai macam jenis orang, memiliki usaha, dan ini alhamdulillah merupakan sebuah anugerah dan rezeki yang luar biasa yang saya rasakan hingga saat ini. Ini langkah keempat, ya. Dan kelima, sempurnakan lingkungan Anda. Teman-teman, ya, saya dulu ketika mahasiswa bercita-cita untuk di bidang pengembangan sumber daya manusia, membantu orang lain untuk menemukan potensi terbaiknya. Dan alhamdulillah rezeki luar biasa, alhamdulillah bisa dipertemukan partner hidup sehingga kami bisa membuat sebuah CV
psikologi ceria yang empower people to be their best, bantu orang untuk menemukan potensi terbaiknya. Dan di psikologi ceria ini, misalkan kita beberapa jasa yang bisa ditawarkan: konseling, asmara, pranikah, karir, membantu menemukan potensi terbaik pribadi, sosial, pendidikan, dan keluarga. Juga psikotes membantu keluarga atau birokrat atau korporat untuk IQ, minat bakat, kepribadian, kesiapan anak masuk sekolah, kesiapan masuk perguruan tinggi, rekrutmen karyawan, penjurusan sekolah dan kuliah, seminar, dan training. Dan nanti di akhir proposal hidupnya, teman-teman tuliskan ini. Proposal itu dibawa untuk dibacakan atau diajukan kepada Allah Subhanahu. Berdoa seperti, ya Allah, inilah jalan hidup yang ingin kutempuh. Bila dengan ini engkau semakin cinta kepadaku, bantulah aku untuk meraihnya. Tapi bila dengan ini engkau murka kepadaku, keberadaanku menjadi tidak bermanfaat bagi orang di sekitarku, berilah aku petunjukmu. Jadi dituliskan di bagian akhirnya. Dan teman-teman, sekali lagi, impiannya boleh tidak masuk akal, besar, yang kayaknya tidak mungkin, tapi kalau teman-teman selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa proposalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keajaiban akan terjadi. Saya berharap ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kita menulis sebuah proposal hidup, dan ini mungkin sebagian teman-teman akan bingungan bagaimana untuk menulis sebuah proposal hidup, karena teman-teman, hidup kita menjadi penting, dan mudah-mudahan ketika kita memutuskan kita ingin menjadi apa ke depannya, mudah-mudahan Allah menolong kita dipertemukan dengan seseorang, diperjalankan, dan mudah-mudahan keajaiban akan terjadi. Ingat, yang pertama, kesimpulannya kita harus tahu bahwa kita masterpiece, karya agung Sang Pencipta, memiliki pengalaman yang unik, potensi yang unik, keunggulan yang unik. Tuliskan apa saja hak unik yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita masih kecil, ketika TK, SD, SMP, SMA, dan di universitas. Kemudian yang kedua, kita menetapkan prestasi terbaik yang ingin kita raih 10 tahun, 20 tahun ke depan. Saya ingin mencapai ini, saya akan dikenal sebagai ini, saya ingin berkarya di bidang ini. 3, expert, ya. Kita menentukan spesifik, saya ahli di bidang apa, saya ingin dikenal sebagai apa. Yang kelima, sempurnakan hidup Anda 90 hari ke depan. Target kita karya, ya. Kemudian keuangan, kesehatan, kehidupan sosial, masyarakat, spiritual. Ingin apa yang ingin kita lakukan di tahun baru ini? Kita ingin punya kebiasaan-kebiasaan apa? Sikap-sikap apa? Mudah-mudahan kebiasaan itu yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Yang kelima, terakhir, sempurnakan lingkungan, mulai dari hal yang terdekat dari rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Inilah, ya Allah, inilah proposal hidupku, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.